Sabar ya semuanya, pesanan kalian sebentar lagi beres. Bu Sani, kok ada bau bangkai ayam menyengat banget dari bawah meja? Bau apa nih? Iya ya, baunya busuk banget. Ini cuma bau serwet basah, Pak. Nggak usah panik begitu. Ya ampun, telurnya pecah semua. Bau busuknya menyebar kemana-mana. Ampun deh, baunya kayak bangke. Jangan diliatin, Bu. Itu cuma telur sisa kemarin yang belum sempet Tumben sore ini jalanannya rame banget. Mau pesan berapa bungkus nih Pak Joko? Biar langsung saya buatin yang spesial. Minta 2 bungkus ya Bu Sani. Yang satu coklat keju kesukaan anak saya, satunya lagi polos aja. Bu Sani, awet muda banget hari ini. Rahasianya apa sih? Jangan-jangan pakai penglaris nih. Makanya pembelinya nggak pernah putus. Penglaris apa Bu? Ini mah murni karena saya sayang sama pelanggan. Makanya saya selalu kasih harga paling ramah di kantong. Itu dia yang bikin saya ngefans sama dagangan kamu Bu. Murah tapi rasanya agak murahan. Betul Pak, kuncinya kan di modal dan bahan yang pas. Jadi saya bisa kasih harga murah meriah. Maunya harum banget ya Pak. Iya nak, Bu Sani, aku duluan ya. Aromanya udah bikin ngiler nih. Silahkan Pak, hati-hati di jalan. Anak kecil mana tahu kalau telur di bawah ini sebenarnya udah pada busuk. Untung ada mentega sama coklat, jadi baunya ketutup. Modal sedikit, untung melimpah. Aduh, cerdas banget aku. Besok pagi aku harus cek pasar lagi nih. Pagi Pak Ahmad, telurnya kelihatan seger-seger banget nih hari ini. Borong banyak dapat diskon kan? Pagi Bu Sani, pastilah. Kalau ambil grosir pasti aku kasih harga spesial. Mau ambil berapa peti nih buat stok martabak? Kalau harganya bisa kurang sedikit dari kemarin, aku mau ambil 2 keranjang penuh biar untung dagangan aku makin tebal. Harga dari peternak lagi naik Bu. Ini aja udah paling murah. Kualitasnya dijamin masih baru dan segar dari kandang. Mahal juga ya sekarang. Kalau harganya segitu, nanti modal aku bengkak dong Pak. Ya namanya juga barang bagus dan segar Bu Sani. Ada harga ada rupa. Biar pelanggan martabak kamu makin sehat dan doyan. Pelanggan mah yang penting manis sama gurih rasanya Pak. Soal telur, stok lama di rumah juga masih ada sisa banyak. Hah? Masih ada stok di rumah? Bukannya kamu jualan tiap hari sampai malam? Nanti keburu busuk loh kalau disimpan lama-lama. Tenang Pak Ahmad, masih aman kok di bawah meja gerobak. Belum tentu juga kelihatan bedanya kalau udah dicampur adonan. Seterah kamu deh Bu. Kalau nekat simpen terlalu lama, resiko ditanggung sendiri ya. Jadi beli atau enggak nih? Kalau harganya nggak bisa turun, nggak jadi deh Pak. Aku pakai stok yang ada di rumah aja dulu, biar pengeluarannya irit. Ya udah kalau begitu, silakan cari tempat lain kalau ada yang lebih murah. Hati-hati di jalan ya Bu. Pak Ahmad ini kaku banget kayak triplek. Padahal lumayan kalau aku tetap pakai stok lama yang hampir busuk. Modal sedikit tapi untung tetap mengalir. Mending aku pulang sekarang buat siap-siapin jualan. Lihat nih Siti, keren kan televisi baru aku? Hasil dari jualan martabak tiap hari. Wah, mewah banget Bu. Lemari hiasnya juga mengkilap begitu. Jadi iri aku lihatnya. Jualan martabak ternyata bisa sekaya ini ya. Makanya otak kita harus dipakai pintar. Jangan cuma nurutin gengsi beli bahan mahal di pasar kayak Pak Ahmad tadi. Emangnya tadi di pasar kenapa Bu? Nggak belanja telur baru buat stok jualan malam ini? Ogah rugi aku. Harga telur di pasar lagi naik, padahal di rumah stok lama masih numpuk banyak di dalam kardus itu. Bu Sani, ini kok ada bau-bau aneh ya dari arah kardus itu. Kayaknya telurnya udah pada lama deh. Bau mentega sama vanili nanti juga nutupin semuanya. Tenang aja, pelanggan mana ada yang sadar. Tapi kan bahaya kalau busuk Bu. Nanti kalau ada yang sakit perut gimana? Kamu terlalu penakut Siti. Selama ini aman-aman aja tuh. Kantong uang aku malah makin tebel tiap malam.
Terserah ibu deh, yang penting aku cuma bantu beresin rumah aja ya. Iya, bantu pisahin juga. Mana yang masih bisa dipecah buat adonan nanti sore. Hati-hati bu, baunya makin menyengat begini. Aku mau lanjut beresin dapur aja. Anak muda emang gampang panik. Bentar lagi sore, aku harus siap-siap buat telur-telur ini ke warung kopi dulu buat pamer ke Pak Harun sama Mang Udin. Ngopi sore di sini emang pas buat merelekskan badan sebelum jualan ya. Hebat kamu sekarang Busani, kelihatan makmur tiap hari lewat bawa belanjaan baru. Iya nih, dengar-dengar dari tangga omset jual martabak kamu naik drastis ya. Bagi-bagi dong ilmunya ke kita. Namanya juga usaha, kalau ditekunin dengan otak cerdas ya hasilnya pasti kelihatan, Mang. Cerdas gimana maksudnya? Bukannya harga bahan pokok lagi pada naik tinggi sekarang? Itu dia rahasianya. Kalau kita pintar putar otak dan nekat modal semini mungkin, keuntungan bersih pasti melompat tinggi. Wah, pakai ilmu apa tuh? Jangan-jangan pakai jimat penglaris dari dukun sakti ya, Bu? Sembarangan aja kalau ngomong. Bukan jimat, tapi strategi dagang tingkat tinggi yang gak bakal dipikirin pedagang lain. Penasaran juga aku, strategi apa sih sampai bisa beli lemari hias sama televisi baru dalam sebulan? Pokoknya ada deh caranya. Intinya pandai-pandai atur stok bahan yang ada supaya modal keluar sedikit tapi untung mengalir deras. Wah, hebat bener kamu, Bu. Kalau gitu traktir dong kopi secangkir lagi buat kita-kita di sini. Gampang itu mah, tapi maaf ya, aku nggak bisa lama-lama nongkrong di sini karena harus siap-siap buka gerobak. Silakan kalau mau siap-siap, semoga laris manis lagi dagangannya malam ini. Selamat malam, silakan mau pesan martabak rasa apa malam ini? Malam Busani, antriannya panjang banget ya hari ini. Untung kami kebagian nomor pertama. Iya, harum mentik aja udah kecium dari ujung jalan. Namanya juga akhir pekan mas, jadi pembelinya banyak. Minta 2 porsi aja ya bu, yang satu coklat kacang, satunya lagi keju susu. Siap, dijamin rasanya manis gurih. Porsi pas, harga merakyat. Mantap kalau begitu, rahasianya apa sih, Bu? Kok bisa jualan murah tapi rasanya tetap juara? Rahasia dapur dong mas. Yang penting pembeli senang dan kenyang. Urusan dapur biar jadi rahasia aku. Tapi beneran kan bahannya selalu seger setiap hari bu, nggak pakai bahan sisa kan? Ya ampun Mbak Siska, masih diraguin aja kesegaran dagangan saya. Jelas aman 100%. Tuh dengar, Bu Sani kan terkenal jujur dan ramah sama semua pelanggan di sini. Betul Mas Dodi, makanya pelanggan setia saya nggak pernah pindah ke lain hati. Iya juga, baunya juga udah juara. Sebentar ya, pesanan kalian lagi saya racik pakai adonan spesial. Ditunggu ya Bu, jangan lama-lama. Pas banget kamu datangnya Budi, stok kantong plastik aku hampir habis buat bungkus pesanan malam ini. Iya Bu Sani, ini tambahan plastiknya saya taruh ya. Tapi kok di sini bau banget ya? Bau apa nih? Bau apa emangnya? Nggak ada bau apa-apaan kok, perasaan kamu aja kali. Masa sih? Kayaknya buat telur busuk Bu. Ngaco aja kamu, itu cuma bau mentega lele sama vanili, jangan aneh-aneh deh. Oh begitu ya, kirain ada telur yang pecah atau busuk di dalam keranjang Bu. Mana ada sih telur busuk, aku kan selalu pakai bahan pilihan biar pembeli puas. Udah sana pergi. Iya Bu, cuma ngingetin aja, takutnya nanti malah bikin pelanggan protes kalau rasanya aneh. Tenang, urusan rasa aman. Yakin aman Bu, kok cairan di dalam wadah telur itu kelihatan agak keruh gitu warnanya. Banyak tanya amat sih jadi kurir. Udah, itu cuma putih telur kena panas saja. Ampun Bu Sani, jangan ngambek gitu dong. Aku kan cuma nanya biar nggak salah paham. Makanya jangan suka kepo sama urusan dapur orang. Cepet sono. Siap Bu, kalau gitu aku pamit Bu. Anak itu so tau deh. Padahal pakai telur setengah busuk begini bikin modal hemat banyak dan untung makin melimpah.
Sabar ya semuanya, pesanan kalian sebentar lagi beres. Bu Sani, kok ada bau bangkai ayam menyengat banget dari bawah meja? Bau apa nih? Iya ya, baunya busuk banget. Ini cuma bau serwet basah, Pak. Nggak usah panik begitu. Ya ampun, telurnya pecah semua. Bau busuknya menyebar kemana-mana. Ampun deh, baunya kayak bangke. Jangan diliatin, Bu. Itu cuma telur sisa kemarin yang belum sempat dibuang. Astaga, ini kan cairan telur warna yang isinya udah busuk. Beraninya kamu pakai telur busuk begini buat jualan, Bu Sani? Coba kita cek bagian dalam kotaknya. Gila, masih ada tumpukan kardus penuh telur busuk yang sengaja disembunyiin di sini. Jahat kamu, Bu Sani. Selama ini kita dikasih makan martabak adonan telur busuk demi cari untung banyak. Tolong jangan salah paham. Semua itu bukan buat dijual kok, sumpah. Ayo kita pergi. Aku jijik banget liatnya. Dasar pedagang licik, nggak punya hati nurani sama sekali. Ayo kita pergi sekarang. Dengar semuanya, Bu Sani selama ini udah menipu kita semua pakai telur busuk. Jangan biarin dia lolos. Ayo kita bongkar dan buang semua barang busuk ini dari gerobaknya sekarang. Sumpah ini menjijikan banget. Gak nyangka tempat langganan kita ternyata pakai bahan busuk demi cari untung. Iya bener Siska, nama baik yang selama ini dibanggain Bu Sani ternyata cuma kedok buat menipu pembeli. Tolong Siska, Doni, dengerin penjelasan aku dulu sebentar. Penjelasan apa lagi? Bukti kebusukan udah terpampang nyata di lantai dan di dalam kotak gerobak kamu itu. Aku hilaf, sumpah. Jangan tinggalin aku. Semua stok telur busuk ini bakal aku buang sekarang juga ke tempat sampah. Terlambat, Bu. Reputasi kamu udah hancur hanya dalam satu malam gara-gara keserakan kamu sendiri. Betul kata warga, kepercayaan itu mahal harganya. Dan kamu udah hancurin itu semua demi uang receh. Ayo Doni, kita pergi beli martabak di tempat lain aja. Ayo, mending makan di tempat yang jujur daripada di sini bikin sakit perut. Jangan pergi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi buat perbaiki semuanya. Kesempatan apa lagi? Rasain sendiri akibatnya. Karena kamu udah tega mengorbankan kesehatan warga demi keuntungan pribadi. Iya banget nasib aku malam ini. Semua pelanggan kabur, dagangan ludes, dan aku harus menanggung kerugian besar. Siti, nasib aku bener-bener hancur. Sabar ya Bu, kemarin malam satu kampung heboh banget cerita soal telur busuk itu. Aku menyesal Siti, kenapa aku dulu begitu serakahnya mikirin untung banyak tapi pakai cara menipu. Makanya Bu, jujur itu nomor satu. Kalau udah begini, barang-barang mewah di rumah jadi kayak saksi bisu kebodohan kita sendiri. Betul, lihat tuh televisi sama lemari hias itu. Rasanya malah ngejek aku yang sekarang lagi jatuh miskin. Ya udah mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Yang penting sekarang kita beresin dulu sisa kotoran ini supaya rumahnya nggak bau. Iya, bantu aku masukin sisa kardus dan telur busuk ini ke dalam kantong Siti, biar aku buang jauh-jauh. Besok-besok kalau mau usaha lagi niatnya harus bersih ya, biar berkah. Pasti Siti, aku nggak bakal ulangi kebodohan itu lagi seumur hidup aku. Bagus kalau begitu. Kalau begitu aku beresin urusan di sini sebentar ya. Makasih banyak Siti, kamu udah mau repot-repot bantuin aku di saat terpuruk begini. Sama-sama Bu, semangat ya, hidup kan harus terus berjalan ke depan. Pagi Pak Hasan, tumben toko sepi ya, enak buat belanja tanpa antri. Pagi Bu Sani, tiba-tiba mampir ke sini. Biasanya kan belanja di pasar dekat terminal. Ada perlu apa nih? Tumben jauh ke desa sebelah. Mau belanja bahan-bahan pokok Pak, terutama telur ayam segar sama tepung terigu pilihan berkualitas tinggi. Angin apa nih Bu Sani? Mau belanja bahan super segar? Biasa cari yang murah meriah sejak kemarin kan?
Jangan sebut soal itu lagi, Pak. Aku lagi mau tobat dan mulai usaha dari nol secara jujur. Tobat gimana maksudnya? Jangan-jangan cerita heboh di kampung sebelah soal telur busuk itu beneran ulah kamu ya? Iya, Pak Hasan. Aku ngaku salah. Kemarin usaha aku hancur gara-gara keserakan aku sendiri. Bagus kalau udah sadar. Namanya manusia memang tempatnya hilap. Yang penting sekarang mau benerin niat. Tolong siapin 2 peti telur ayam paling segar yang baru datang dari peternakan ya, Pak. Jangan kasih yang cacat. Tenang Bu Sani, di toko saya dijamin 100% segar berkualitas, nggak ada barang busuk-busukan. Syukurlah kalau kayak gitu. Aku mau bangun usaha martabak lagi pakai nama baru dan jaminan bahan halal bersih tanpa tipu-tipu. Nah itu dia, kejujuran itu modal utama pedagang. Kalau jujur rezeki pasti mengalir berkah. Makasih banyak ya Pak Hasan atas nasihatnya. Ini uang pas buat bayar belanjaannya. Sama-sama Bu Sani, semoga usahanya kali ini lancar dan berkah ya. Sore Ibu Rina dan Neng Rina, mau kemana nih? Tumben lewat depan rumah saya. Sore juga Bu Sani, kami tadinya mau ke warung sebelah, tapi kaget lihat ada papan nama baru di teras kamu. Ada tulisan martabak jujur Bu Sani, emangnya sekarang udah jualan lagi Bu? Iya betul Neng Rina, mulai sore ini aku buka usaha lagi, tapi dengan cara yang jujur. Silahkan boleh dilihat dan dicek sendiri. Ini telur ayam kampung super segar, baru beli pagi tadi di desa sebelah. Wah, mau diapain tuh telurnya, Bu? Buat jualan. Ngapain kamu kesini? Ini loh, Koko Meong kan jualan basreng dan keripik kaca. Nah, Bu Ibu mau pada beli nggak? Rasanya dijamin enak, kesukaan semua orang. Oh gitu, tapi nanti aja lah, soalnya lagi nggak pengen ngemil. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau mau beli, caranya tinggal di tap-tap layarnya aja. Aku pergi dulu ya. Kamu tahu sendiri kan, kemarin satu kampung sempat ngamuk gara-gara kasus telur busuk itu. Aku tahu Bu Rina, makanya aku datang langsung ke sini buat minta maaf yang sebesar-besarnya atas kecurangan aku dulu. Manusia emang tempatnya salah Bu Sani. Yang penting sekarang ada kesadaran buat berubah dan jujur lagi dalam berniaga. Makasih banyak Bu Rina udah mau maafin kesalahan fatal aku. Nanti malam kita beli martabaknya di sini lagi ya Bu. Iya Rina. Ya udah kalau begitu kami lanjut jalan dulu ya Bu Sani. Silakan Bu Rina, Neng Rina, ditunggu kunjungannya nanti malam ya. Selamat malam semuanya, silakan antri dengan tertib ya. Malam Bu Sani, gerobaknya baru nih, kelihatan bersih banget sekarang. Iya Bu, maunya harum banget. Iya dong Dina, kapok saya pakai cara lama. Sekarang maunya cari rezeki yang halal dan barokah aja. Mantap kalau begitu Bu, janji ya nggak bakal pakai telur busuk lagi. Sumpah demi apapun nggak bakal berani lagi Bu. Rugi di badan dan hancur nama baik kalau nekat curang. Bagus kalau udah sadar, pesen 2 porsi ya Bu. Yang 1 coklat keju spesial buat Rina. Siapa Joko, sebentar lagi matang, dijamin rasanya jauh lebih enak dan bikin lagi. Asik, nggak sabar pengen cepet-cepet makan. Nih pesanannya udah jadi, spesial buat pelanggan setia yang mau maafin kesalahan saya kemarin. Makasih ya Bu Sani, semoga usahanya kali ini laris manis dan makin berkah. Amin Pak, makasih banyak juga atas kepercayaannya ya Pak. Giliran saya ya Bu, bungkus 1 rasa keju susu yang paling mantap. Siap, langsung saya buatin yang paling spesial buat juragan. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Koko Meong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Koko Meong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat 1 karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Koko Meong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar.
Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?